Kasih karunia dan damai yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sehat, salam jumpa kembali Amang Inang, selamat pagi. Kiranya kawan-kawan Amang Inang senantiasa dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Mari kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, menjadi renungan untuk kita pada hari ini Selasa 26 Oktober 2021. Matius 5 ayat 9. Mertua masih bahid dame, ai guardo nasida anak ni dewata. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kali ini kita berjumpa dengan teks yang sudah sangat familiar kita dengar, dan teks ini juga sangat terkenal, ya, dengan istilah khotbah di bukit atau perhaduan kalau di dalam bahasa kita. Dan kita berjumpa dengan mertua masih bahid dame, ai guardo nasida anak nih dewata. Kenapa yang membawa damai disebut anak-anak Allah? Kita tahu bahwa salah satu ciri atau wujud kerajaan Allah adalah damai, kedamaian. Dan Tuhan kita Yesus Kristus pada akhirnya juga dikenal, disebut dengan pendamai atau yang mendamaikan kita dengan Allah, dan tanpa memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, jadilah peacemaker, ya, yang membawa damai atau pembawa damai dalam kehidupan kita ini. Ulang gawi si pangguturi, ya, ulang gawi pamula-mula pangguturi. Dan contoh nyata, jikalau ada sahabatmu atau tetanggamu atau orang-orang di sekitarmu yang sedang bertikai, maka berusahalah untuk menunjukkan kerajaan Allah pada mereka, yaitu dengan berusaha mendamaikan mereka, ya, berusaha mendamaikan mereka. Jadilah kita peacemaker dalam kehidupan kita satu hari ini. Kalau ada sahabat-sahabatmu, buat kawan-kawan remaja Naposo, ya, sedang SKT mungkin, ya, sedang tidak cakapan misalnya, ya, sebisa mungkin berusahalah untuk mendamaikan mereka, ya. Kalau orang kita sedang SKT-an mungkin, ya, kamu juga boleh turut serta untuk mendamaikan mereka. Tetapi pada intinya adalah mari kita menjadi pribadi, sosok yang senantiasa membawa damai dalam kehidupan kita, di setiap aktivitas kita, di kantor, ya, bawalah damai yang daripada Tuhan di tempat kerjamu, di pasar, dimanapun kita, bahkan di tengah-tengah keluarga, ya. Ada banyak teks, ya, yang bisa membantu kita memahami kenapa pembawa damai disebut anak-anak Allah. Ya, contoh di Matius 5, ya, ayat 43 mungkin, ya, 43 ya sampai 45. Ya, khususnya di ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Apa itu? Mengasihi musuh, mencintai musuh, dan mendoakan mereka. Nah, itu dia. Ya, di Galatia 3 ayat 26 juga boleh kita baca. Kenapa yang membawa damai disebut anak-anak Allah? Ya, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu wujud dari kerajaan Allah dalam kehidupan kita adalah damai, kedamaian. Maka dimanapun kita berada saat ini, Amang Inang, ya, jadilah agen-agen perdamaian juga, ya, yang mewujudkan
kerajaan Allah di dunia ini, yaitu dengan mewujudkan perdamaian. Paling tidak, dan buih hita si bahid dame, si buat dame, unang si pangguturi, unang si pamula-mula. Ya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, margo guhau makang uluhon hatan itu hata, margo guhai mangulahon hatan itu hata secara terpasu-pasu hita. Di pasu-pasu mahamu namar roha, di pargogoi dia pulih hamu malu maka sahid ingok mahu medok moleh ade dia kana dongon marlas ni roha. Jangan lupa berdoa syafaat. Mari kita menyanyikan buku Ende nomor 215 ayat 7. Akana madu andame hidi etong debata songon ana aina sidak sadado debata saina sonam rohani napasiding dosai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Non-stop.